Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena pembunuhnya sadis sekali. Seperti Pak Nyamin itu membunuhnya di depan istri dan anaknya, dibunuh, dimutilasi. Yang ditulis namanya dan 68 sampai 108 yang tidak dikenal namanya, yang dibantai secara keji massal oleh PKI. Dan ini di nomor 12 adalah eyang kami, Sulaiman Zuhdi Afandi. Ini adalah eyang kami. Komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Sama dengan saya, mungkin sayang dengan saya, Pak Gatot, hentikan saja ini. Kalau tidak, saya tidak jamin Pak Gatot bisa diterapkan. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus. Pada tahun 2008, itu pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah tidak ada di semua sekolah. Tidak mau gitu pasti tangan-tangan. Hasil survei pun 90% lebih pemuda-pemuda kita tidak percaya ada PKI. Okay. Karena memang mereka tidak belajar sejarah. Pelajaran sejarah yang paling gampang ya dengan menonton film. Dari kebangkitan atau benih G30 SPKI ini, Bapak melihatnya seperti apa? Semakin hari saya melihat semakin real. Yang jelas-jelas Rika Jekaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan peristiwa G30 SPKI itu yang mewanti adalah TNI. Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PTI mulai di Sabang sampai dengan pusat. Nah kemudian yang teraktual, yang tidak terbantahkan, karena memang PKI itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUHIP. Di loji pabrik gula goreng kareng, di gerbong lori pengangkut tebu, ratusan korban diberondong peluru. Darah mengenangi lantai loji hingga mematahkan. Di tengah kebun tebu, 114 orang dikubur hidup-hidup di dasar sumur-sumur tua. Pengkhianatan PKI berhasil dipadamkan Tentara Nasional Indonesia yang bahu-membahu dengan rakyat yang begitu mencintai negeri. Sudah 68 tahun peristiwa kelam itu terjadi. Namun pengkhianatan PKI jangan pernah dilupakan. Itulah pesan yang tertoreh dari daftar nama korban pada dinding-dinding. Saya Letnan Kolonel Infanteri Rahman Fikri, Dandim 0803 Madiun. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, ulama, sebagai pelaku sejarah langsung terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di Madiun. Kami berharap melalui kesaksian, melalui pernyataan para pelaku sejarah yang langsung melihat peristiwa tersebut bisa digunakan sebagai bahan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda kita, sehingga mereka mengerti, mereka paham bahwa pemberontakan itu betul-betul terjadi di Madiun. Dengan demikian, kami berharap mereka akan tampil paling depan sebagai generasi yang membentengi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya pihak-pihak lawan, dari berbagai upaya komunisme untuk bangkit kembali di Indonesia dan memutarbalikkan fakta bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku pemberontakan. Jangan sampai ini terjadi. Kami menitipkan kepada generasi muda Indonesia bahwa sejarah yang sudah demikian banyak memakan korban jangan sampai terulang.
dimanapun di bumi Indonesia ini. Baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, ya. Sudah punya 2 hati. Berarti 20 jutaan ya, begitu ya. Begitu ya. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, faham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Iya, tidak bisa. Dan apalagi kita sebagai rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, artinya menghormati semua keragaman, itu harus tetap ada. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja. Kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat. Dan kita-kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Apakah Anda tidak berpikir bahwa anak-anak PKI yang menurut pengakuannya Ibu itu Dr. Ciptaning, itu Ripka Ciptaning, kalau nggak salah dia pernah bilang 20.000 anak PKI di dalam PDIP. Apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam kepada pembunuhan orang-orang tua mereka di zaman pasca Gestapo? Seperti anak-anak Masyumi PSI itu membalas dendam tanda petik kepada bagaimana Soekarno membubarkan Masyumi dan kekuatan-kekuatan Islam lain di Indonesia pada zaman itu. Jadi ini sesuatu bom waktu di dalam situ yang kita tidak tahu apakah akan meledak apa tidak. Meledak tidaknya tergantung kewaspadaan kita semua. Dalam rangka itu saya menganggap penting keputusan Jenderal Nurmantio memutar kembali film Gestapo itu. Karena memang orang nggak tahu. Saya ini mengajar di tentara sudah bertahun-tahun. Biasanya kalau break mereka tanya lagi pada saya. Ada kolonel, letnan kolonel, ada mayor. Bagaimana sih pasal ini? Sebenarnya Gestapo itu katanya Pak Harto terlibat. Ada yang tanya begitu. Seakan-akan sebenarnya Gestapo itu PKI tidak berbuat apa-apa. Tapi itu pekerjaan tentara. Sama dengan pikiran mereka yang dikampanyekan Aidit tahun-tahun zaman demokrasi terpimpin. Bahwa Madiun itu tidak ada. Yang ada itu provokasi Aidit, provokasi Hatta, Perdana Menteri waktu itu, yang menyebabkan PKI berontak. Jadi bukan PKI yang berontak, PKI diprovokasi berontak. Dan pikiran itu gampang sekali dikampanyekan, terutama karena Pak Harto itu turunnya kan tidak manis, sehingga kebencian kepada Pak Harto bisa ditumpangi untuk membenarkan bahwa Soeharto berperanan penting seperti tuduhan Profesor Wertheim di Belanda. Wertheim itu mengatakan missing link. Jadi kalau mau tanya Gestapo itu missing link. Bismillah, ribuan orang tak berdosa meregang nyawa. Guru, kiai, santri, tentara, polisi. Setelah Musso proklamirkan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun 18 September 1945. Di loji pabrik gula Gorangkareng, di gerbong lori pengangkut tebu, ratusan korban diberondong tebu. Di tengah kebun tebu, 114 orang dikubur hidup-hidup di dasar sumur-sumur. Pengkhianatan PKI. Saya Abdullah Muaz sedang berada di Taman Makam Pahlawan Madiun. Dan ini yang ada di sini adalah pemakaman massal para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang dibantai oleh PKI tahun 48. Nah, ini adalah daftar nama-namanya. Ada 1 sampai 67 yang ditulis namanya, dan 68 sampai 108 yang tidak dikenal namanya, yang dibantai secara keji massal oleh PKI. Dan ini di nomor 12 adalah eyang kami, Sulaiman Zuhdi Afandi. Ini adalah eyang kami.
Alhamdulillah keluarga kami patut bersyukur adalah menjadi keluarga yang salah satu kakek kami, eyang kami menjadi syahid oleh pembantaian PKI di tahun 48. Mudah-mudahan ini bagian dari bahan bakar kami untuk terus menggelorakan semangat perjuangan. Bahwa beginilah orang-orang yang sangat membenci agama, yang akan menjadikan para ulamanya menjadi korban pembantaian. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua yang nama-nama tertulis di sini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat El Shifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanwege die blokkade. Er waren geen kleren genoeg, er waren geen medicijnen, er waren geen communicaties. Wij moeten fietsen. Er zijn auto's, geen banden. En de treinen die rijden kapot. Eten is voorzitter. Eten is wel voorzitter, redelijkerwijs voorzitter. Maar ondanks dat natuurlijk die spanning vanwege die blokkade. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom de mensen beginnen te wantrouwen aan de regering en aan de goede bedoelingen van de onderhandelingen, goede bedoeling van de Hollanders. En als iemand begint te wantrouwen en in wanhoop is, en hun maag is leeg, er zijn moeilijkheden, dan worden ze makkelijk communisten. En zo is die communistische groei aangewakkerd verder. En toen Amir Sharifuddin niet meer aan de leiding was van het kabinet. Hij moest een oppositie voeren. En hij zag dat via democratische middelen niet kon. En hij had al die beloften van Musso, dat misschien buitenlandse machten ook een beetje kon zullen helpen. Toen kwam dus op 18 september 1948 die proclamatie in Madiun van een zogenaamde Sovjet-staat in de republiek. En dat is niet getolereerd nog door Sukarno, nog door Hatta. En onmiddellijk hebben ze dus de oorlog verklaard. Hè. Dus nee, we moeten dat onderdrukken. Pembunuhnya sadis sekali, seperti Pak Nyamin itu membunuhnya di depan istri dan anaknya, dibunuh atau dimutilasi. Politik memang hebat betul. Jadi sebelum menghancurkan agama dia masuk dulu ke agama. Di situ sudah diajarkan ajaran ateis, tidak percaya pada Tuhan. Anak TK itu dibilang gini, ayo minta permen pada Allah. Allah, yun permen. Ternyata tidak diberi. Ayo saya minta pada Pak Guru minta, diberi permen. Allah kan tidak ada toh, tidak ada. Tapi yang saya heran waktu itu loh, pemerintah kok diam saja itu. Kok ada ajaran gitu, padahal kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Kok dibiarkan? Ik kwam laat in de middag bij de president en hij zei, Mas, wat moeten we doen? De sultan zat naast hem als minister van Binnenlandse Veiligheid. Nooit zal even piekeren. Geeft u me tijd, ik zal een heel plan maken. Ik ben gaan afzonderen in een kamer in het paleis en ik heb een plan gemaakt. Ten eerste meteen de andere gebieden, alles wat met communisme te maken heeft, ontwapenen en oppakken. Ja. Ten tweede, zo snel mogelijk troepen maken voor een operatie naar Kediri. En zo is geworden een presidentiële order. Maar het kabinet was nog niet bij me geslagen, die oude heer Raja Abu Salim met een lange baard. Hij zei, als het land in nood is het woord aan het leger, zei hij. Dat is heel eenvoudig. En de anderen zeiden verder niks. Dat is oké. En de president heeft tijdens de zitting getekend en aan Pak Dirman overhandigd. Maar ik was voor de vergadering al zeker van mijn zaak. Er zijn nogal wat communisten toen over de kling gegaan, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk niet direct. Veel niet-communisten eerst door hun, laat ik zo zeggen. Ze hebben behoorlijk veel vermoord. En toen onze troepen daar kwamen natuurlijk, ging het omgekeerde gebeuren. Ja. Zij zijn begonnen. Ja. Ja. Hoeveel slachtoffers waren er? Nou, dat is de tijd dat je geen statistieken erop nahield. Ja. Dat is niet mogelijk in die tijd. Schatting? Nou, dat is denk wel duizenden. Ja. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri.
ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. PKI menyerang pondok pesantren Gontor, PKI menyerang pesantren Takran di Magetan, bahkan kekejaman PKI dapat lihat di Kresek Madiun. Di sana ada patung musuh yang menyeksekusi Kiai Hussein. Sementara kita tahu kiai, santri dan umat diburu dan dibantai. Dan sejarah kelam ini harus menjadi catatan sejarah buat kita dan menjadi pelajaran buat kita dan tidak boleh terulang kembali. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Sekarang seakan-akan yang menjadi korban itu PKI. Ini edan emang kita. Artinya sampai sekarang pun ancaman komunis masih tetap ada. Bukan komunis seperti PKI itu. Tapi komunis bentuknya berbeda. Ancaman itu tetap ada. Apa yang harus dilakukan terhadap generasi muda, Prof, supaya peristiwa serupa di tahun 65 tidak terulang lagi? Meskipun nanti tadi Prof sudah mengatakan bentuknya akan berbeda, tidak akan mungkin lagi PKI bentuknya sama seperti tahun 65. Ya, apa yang dilakukan ya mendidik mereka. Saya kira keputusan Jenderal Nurmantio untuk nonton bareng itu adalah bagian dari langkah itu. Bahwa orang ribut memprotes dengan mengatakan, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Nggak bisa. Sejarah itu harus diceritakan. Nah, kebetulan alat yang ada sekarang adalah film yang sudah dibikin oleh Arifin Zainul. Nah, mau bikin film baru? Bagus, boleh. Cuman versinya bagaimana? Pijakannya mau seperti apa? Prinsipnya bertolak dari apa? Kalau Arifin itu bertolak dari TAP MPR. PKI bersalah. Tidak salah dan tidak berontak dan ada korban. Pak Untung berarti orang PKI ya? Paling tidak IP ya? Betul IP? Bapak IP ya? Ini ada orang comal di sini. Ya. Saya kalau mau tanya. IP, kalau IP saya benar. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Sudah. Jadi bukan PKI tapi IP. Bukan. Ya, bukan PKI ya. Bukan dong. IP itu adalah underbow dari PKI. Udah selesai. Itu tidak benar. Ya sudah tidak selesai. Garwani juga underbow ya, pengikut dari IP PKI. itu organisasi pelajar, tidak ya, mungkin Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia itu lawannya PKI, lawannya PII Pelajar Islam Indonesia, lawannya saya. Saya pikir tidak. Saya 65 SMA. Ya. Dan nama saya termasuk di ranting PKI di Medan. Nama saya dimasukkan untuk yang dibunuh ketika kita serbu kantor PKI. Ya, makanya saya juga tahu. Saya ngalamin bagaimana kita diteror, mau dicungkil mata dan kemudian ditakut-takuti oleh orang-orang PKI dan orang IP. Tahu saya. Nggak bisa dibantah. Kalau Bapak terlampau membela PKI, saya juga hentam PKI. Karena PKI terlibat. Nah, ya. Dia bersenjata. Terakhir 68 ketika kalah di Jakarta, mereka mundur ke Solo. Sana menyusun kekuatan dan langsung ke Blitar buat pemberontakan bersenjata melawan Brigif 18. Saya orang Brigif 18, tahu sejarahnya. Mereka bersenjata, ya. Terus kemudian PKI tidak terlibat. Nah, itulah katanya internal Angkatan Darat kejadian itu. PKI itu membentuk yang namanya Biro Khusus Sam Kamaruzana langsung di bawah perintah DN Aidit. Untuk menyusup di tubuh TNI, di tubuh ABRI waktu itu, darat, laut, udara, kepolisian, dan di pegawai negeri. Masuk mereka dan membina, ada para jenderal juga, Lekol Untung ada juga masuk di situ Kolonel Latif, ada Pranoto Rekso Samudro, banyak jenderal juga banyak ada yang dibina. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, pria kelahiran Kota Nopan 3 Desember 1918, merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30 SPKI. Meski Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri, anaknya yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, menjadi korban. Jenderal Nasution yang selamat harus melepas kepergian pahlawan revolusi yang telah dibunuh. Dibawa, ditaruh di depan rumah, di teras rumah itu ada bangku-bangku sekolah dan papan bor. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati.
Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Ada yang pakai AK, ada yang pakai GEPMI. Karena saya duduk-duduk itu pakai senjatanya GEPMI. Padahal itu dia bukan tentara. Adalah sukarelawan. Saya dalam keadaan ngeri, dalam keadaan takut, dalam keadaan ingat, saya udah nggak punya bapak. Mungkin saya disilet pun sudah tidak ada darahnya. Tapi dengan ketenangan saya waktu itu dipanggil saya oleh komandan penculik. Komandan gerombolan tersebut menanyakan senjata saya di mana. Saya bilang waktu di Kebayoran itu diambil. Entah kemana saya tidak tahu. Tapi sorenya hari Jumat itu saya berada di mana nggak tahu, dikembalikan senjata saya udah patah. Pokoknya kayunya. Baik. Tapi sebelum kita ke situ Pak Kipman sekarang berada di tempat kejadian itu. Pak Kipman melihat bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Dari yang sudah berdarah, kemudian yang belum berdarah itu masih hidup waktu dimasukkan. Di dalam lubang di sumur masih hidup dimasukkan, tapi ditutup, diikat, didorong, ditendang, dipokor, langsung dimasukin kepalanya lebih dulu. Teriakan ganyang kabir. Susul serentetan tembakan. Satu bahaya laten. Bahaya laten. Mengapa? Karena kalau timbul kembali, berkibar lega kembali yang namanya aliran komunis, ideologi komunis, ini lebih berbahaya. Kalau lihat ke depan dengan dicabut tetap MPR 25, ya, itu kayaknya berarti dibolehkan lagi orang mempelajari aliran komunis. Tapi di sisi yang lain kan ada gejolak timbul seperti sekarang. Saya hanya orang kampung, pernah membaca salah satu koran namanya Republika. Di situ ada sekelompok orang, apa perlu kita membentuk Dewan Revolusi lagi. Kan itu kalau dibaca lagi berarti kita kembali kepada tahun 65. Ya kalau bisa kita waspadai, jangan sampai ajaran-ajaran itu menyentuh lagi ke air. Jenazah Legend Ahmad Yani diidentifikasi oleh Ajudan Menpangat Mayor CPM Sudarto dan dokter pribadinya Kolonel CDM Abdullah Hassa. Tim dokter menemukan 8 luka tembakan dari arah depan dan 2 tembakan dari arah belakang. Sementara di bagian perut terdapat 2 buah luka tembak yang tembus dan sebuah luka tembak yang tembus di bagian punggung. 2. Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Jenazah Maijen R. Suprapto diidentifikasi oleh dokter gigi RSPAD Ko Wetian dari susunan gigi geligi sang jenderal. Pada jenazah R. Suprapto ditemukan 3 luka tembak masuk di bagian depan, 8 luka tembak masuk di bagian belakang, 3 luka tembak keluar di bagian depan, 2 luka tembak keluar di bagian belakang, 3 luka tusuk, luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul di bagian kepala dan muka. 3. Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Jenazah Maijen MT Haryono diidentifikasi oleh saudara kandungnya MT Mulyono, pegawai perusahaan negara Gaya Motor. Salah satu tanda pengenal jenazah ini adalah cincin kawin bertuliskan Mariatna, nama sang istri. Cincin kawin bertuliskan SPM juga menjadi salah satu penanda jenazah Maijen S. Parman. Selain kartu tanda anggota Angkatan Darat dan surat izin mengemudi serta foto di dalam dompetnya. Di bagian perut Maijen MT Haryono ditemukan sebuah luka tusuk benda tajam yang menembus sampai ke rongga perut. Luka tusuk benda tajam juga ditemukan di punggung, namun tidak menembus rongga dada. Dan di tangan kiri dan pergelangan tangan kanan terdapat luka karena kekerasan tumpul yang berat. 4. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Mayat berikutnya adalah Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, yang diidentifikasi oleh adiknya, Dr. Hewan Sutopo. Jenazah Brigjen Sutoyo dikenali dari kaki kanannya yang tidak beribu jari. Laporan CIA tentang G30 SPKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan karena Maijen Soeharto yang tersisa dan mengambil alih komando pimpinan TNI Angkatan Darat, sejarah Indonesia pasti berubah. Republik Indonesia sudah pasti akan menjadi negara komunis. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dan semuanya lebih buruk. Presiden kedua Republik Indonesia, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Haji Muhammad Soeharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dan meninggal di Jakarta. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Ya. Kenapa di BIN hari ini tidak ada divisi komunis? Ya, Pak Budi Gunawan telah menghapuskan divisi komunis. Saya anggap ini persoalan serius. Segera adakan bedah buku ini di seluruh Indonesia. Karena menurut saya PKI sudah kurang ajar. PKI sudah kurang ajar. Selama kurang lebih 14 tahun ada 13 angkatan latihan kader dari partai tertentu ke PKC. Dan kader itu bersebar di beberapa partai dan tidak pernah dipersoalkan. Saya dengan tegas, saya pegang ADART hasil Kongres PKI yang terakhir, dan saya berdebat secara langsung dengan kader-kader PKI yang mempertegas isyhadu bi anal PKI. Jadi kalau kader-kader PKI sudah mengikrarkan diri di mana-mana, dengan kata kunci, buku Aku Bangga Anak PKI telah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Apakah kita anggap itu hal biasa? Terima kasih. Kita sudah berhasil mengusut, mulai dari menghapus sejarah G30 SPKI, finalnya semuanya ratanya sampai tahun 2008 itu sudah ada semuanya. Kemudian mereka menyusun di tempat pendidikan, di macam-macam organisasi, semuanya mereka masuk semuanya. Dan sekarang saya pikir kalau dilihat dari sistem organisasi yang tahun 65 ini akan lebih dari itu. Kalau saya nyampaikan, kalau nanti Kepolisian Republik Indonesia bahkan Tentara Nasional Indonesia melarang menonton bareng, itu berarti harus kita akui mereka sudah masuk di semua lini dan mereka tinggal mengambil alih saja. Jadi kalau Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan COVID, bergerombol apapun juga dilarang menonton film G30 SPKI dan TNI pun ikut-ikutan, berarti lebih apa yang disampaikan. ID di dalam PKREF, Pendidikan Kader Revolusi, namanya trainingnya PKI itu namanya PKREF, ya, Pendidikan Kader Revolusi. Itu selalu mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, saudara-saudara. Maka kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila sudah tidak diperlukan lagi. Saatnya bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Jadi Pancasila itu hanya alat pemersatu bangsa. Kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Jadi PKI itu selalu ketika lemah dia mengatakan kami Pancasila. Musuhnya dicap kamu bukan Pancasila. Kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Ya, tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunisme. Ya. Maka dulu PKI itu menyatakan pembela utama Pancasila. Wah, yang lain itu Masumi dituduh ini mau mendirikan negara Islam, bukan Pancasila. HMI ini kader-kader ke Arab-Araban ini, bukan Pancasilais, bubarkan HMI, tidak progresif revolusioner. Maka Presiden membubarkan Masumi, membubarkan HMI, ya. Tidak ada ormas yang membela, yang tampil hanya para pelajar Islam Indonesia yang
demonstrasi, anak-anak SMP, SMA membentangkan spanduk dengan gagah berani, langkai dulu mayat kami kalau mau membubarkan HMI. Nah, itu yang membela pelajar. Jadi HMI diancam, pelajarnya yang membela. Ya. Dan kalau demo lagunya menggetarkan hati, ya. Komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina. Dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur siasat. Catat ya. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap. Adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.